Yohana. Selamat pagi Kakak Sarah. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak bersama Kakak Sarah, Kakak Yohana dan kakak-kakak yang lain. Jangan lupa ya adik-adik, siapin Alkitabnya, siapin persembahannya. Kita udah mau mulai. Karena kita udah mau mendengar firman Tuhan, memulai ibadah ya Kakak Sarah ya. Oke, kita mulai aja ya Kakak Sarah ya. Oke adik-adik, kita berdiri. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 66. Apa judulnya Kakak Sarah? Mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan. Semangat ya. Masih tetap berdiri Kakak Yohana. Iya. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, karena berkat-Mu yang banyak kami masih boleh beribadah IMPA walaupun secara online. Tuhan berkati kami, berkati kakak-kakak lain yang akan mengajar, berkati juga kakak-kakak lain yang sedang liturgos. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Kakak Yohana, kita mau nyanyi lagi nggak? Kita mau nyanyi lagi dari Kidung Ceria nomor 79 Kakak Sarah. Judulnya apa tuh Kakak Sarah? Hosana, Hosana. Hosana, Hosana. Yuk bangkit, masih berdiri Masih berdiri, ya. Kak. Kita nyanyi Hosana, Hosana dengan semangat ya. Semangat dong pastinya. Oke. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya nih? Wah, senang sekali Kakak Tasya hari ini bisa menjumpai adik-adik kelas kecil. Nah adik-adik pasti udah siap kan membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita bersama Kakak Tasya? Keren! Nah sebelum itu kita satu dalam doa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih karena hari ini kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu yang kudus. Sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan cerita dari firman di Alkitab. Ya Tuhan, berkati kami agar firman yang kami baca dan kami dengarkan cerita hari ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan beriman kami. Ampuni dosa dan salah kami, dan hanya di dalam nama-Mu kami naikkan doa ini. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita buka Alkitabnya. Bacaannya masih sama loh dengan yang minggu lalu, hanya beda di pasal dan ayatnya. Hari ini kita mau baca dari Esra 7 ayat 1 sampai 10. Esra udah tahu dong ada di perjanjian mana? Iya betul, ada di perjanjian lama. Kita buka Esra 7 ayat 1 sampai 10. Kakak Tasya akan bacakan dari sini, adik-adik sambil mendengarkan ya di rumah. Esra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya, bin Azaria, bin Hilkia, bin Zalum, bin Zadok, bin Ahitub, bin Amaria, bin Azaria, bin Merayot, bin Zeharia, bin Uzi, bin Buki, bin Abiswa, bin Pinehas, bin Eleazar, bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diingininya. Oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia.
Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di Bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Nah, adik-adik, hari ini Kakak Tasya akan bercerita mengenai seorang imam bernama Bapak Ezra. Nah, adik-adik, dalam cerita kali ini Bapak Ezra itu baru saja pulang dari pembuangan di Babel menuju ke Yerusalem. Ngapain ya dia ke Yerusalem? Oh, ternyata adik-adik dia punya misi khusus dari Tuhan. Apa itu misinya? Jadi dia harus memberitakan firman Tuhan atau menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang Israel. Nah, kenapa dia harus menceritakan firman Tuhan kepada orang Israel? Iya, supaya orang Israel hidup benar, hidup baik, hidup menurut firman Tuhan. Nah, adik-adik, Bapak Ezra ini paling rajin baca Alkitab. Tiap hari pasti, mungkin sehari bisa lebih dari 1 kali. Wah, rajin banget ya. Dan Bapak Ezra ini ternyata jago banget Alkitabnya. Kalau adik-adik misalnya ada di zaman dahulu nih, terus adik-adik tanya ke Bapak Ezra mengenai firman Tuhan, pasti Bapak Ezra bisa jawab. Ya, karena Bapak Ezra ini ahli dalam firman Tuhan. Tapi itu tidak membuat Bapak Ezra sombong. Malah, dan dia juga tidak pelit mengenai ilmu yang dia pelajari di Alkitab itu. Malah dia membagikan ilmu mengenai Alkitabnya kepada orang-orang di sekitarnya. Contohnya seperti bangsa Israel tadi. Nah, kenapa Tuhan suruh Bapak Ezra untuk menceritakan firman Tuhan ke bangsa Israel? Iya, supaya bangsa Israel itu hidupnya baik, hidupnya menurut firman Tuhan selalu. Nah, sama seperti adik-adik saat ini kan, setiap hari Minggu adik-adik pasti ibadah hari Minggu pelayanan anak atau IHMPA. Kalau dulu nih 2 tahun lalu adik-adik ibadahnya masih bisa datang ke gereja, ke sekolah minggu. Sekarang formatnya udah beda kan. Sekarang formatnya melalui layar televisi atau layar laptop atau layar handphone melalui YouTube. Tapi sama temanya tetap sama, beribadah kepada Tuhan. Tujuannya tetap sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Supaya apa adik-adik? Iya, supaya hidup adik-adik juga baik, seturut dengan firman Tuhan, sama seperti umat Israel, sehingga Tuhan Yesus senang dengan kehidupan adik-adik. Jadi apa pentingnya membaca firman Tuhan adik-adik? Supaya adik-adik lebih dekat dengan Tuhan, supaya adik-adik hidup baik, tidak mengejek teman, kalau istilah sekarangnya membuli. Nah, tidak membuli teman, kemudian tidak bertengkar sama adik atau kakaknya di rumah, ya kan? Nah, adik-adik juga tidak berkata kasar, adik-adik juga selalu sopan terhadap orang tua. Itu gunanya membaca firman Tuhan. Tetapi adik-adik bukan hanya rajin membaca firman Tuhan, tetapi adik-adik juga harus rajin menceritakan tentang firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar adik-adik. Gimana ya caranya aku menceritakan firman Tuhan? Gampang, melalui perbuatan adik-adik sehari-hari. Adik-adik
selalu mengucap syukur melalui doa, adik-adik berkata-kata yang baik, terus adik-adik selalu rukun sama adik dan kakak, selalu akur. Nah, itu yang Tuhan Yesus inginkan. Jadi adik-adik memiliki karya di dalam hidup adik-adik melalui teladan firman Tuhan. Kita teladani Bapak Ezra yang suka membaca firman, jago Alkitab, dan juga menceritakan atau memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya, supaya orang yang di sekitarnya juga hidup baik dan Bapak Ezra menjadi berkat bagi sesamanya. Nah, adik-adik gimana tadi setelah mendengarkan firman Tuhan? Sekarang adik-adik mau rajin kan membaca firman Tuhan? Wah, bagus kalau gitu. Kalau adik-adik semangat membaca firman Tuhan, jangan lupa ya kasih tahu papa dan mama kalau mulai hari ini adik-adik mau rajin membaca firman Tuhan atau membaca Alkitab. Nah, sekarang Kakak Tasya punya kuis seru nih sebelum Kakak Tasya menutup ibadah kali ini. Oke, kita akan bermain TTS, teka-teki silang. Nah, adik-adik, setelah adik-adik tadi mengisi teka-teki silang, jangan lupa nanti jawabannya bisa dikirimkan ke WhatsApp grup yang papa atau mama adik-adik ada bergabung di dalamnya, atau bisa juga jawabannya di posting di Instagram, boleh di DM, boleh dimasukin ke status, terserah adik-adik. Instagramnya @hi.pa.gpib. Kakak Tasya tunggu ya. Nanti yang jawabannya benar semua, Kakak Tasya punya hadiah buat adik-adik semua. Wah, tapi jangan lama-lama ngumpulinnya. Paling lambat hari Jumat depan. Oke? Nah, adik-adik, kita akhiri ibadah hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah menyimpannya dalam hati, dan jangan lupa dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, gimana tadi firman Tuhan yang sudah diberikan oleh Kakak Layan? Luar biasa ya, Kak.
luar biasa ya adik-adik. Nah, kiranya firman Tuhan yang sudah diberikan kakak Layan tidak berlalu begitu saja, tapi dapat adik-adik terapkan di dalam kehidupan adik-adik dan dapat menjadi berkat di dalam kehidupan adik-adik. Amin. Amin. Oke, untuk merespon firman Tuhan, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 77. Judulnya apa Kakak Sarah? Tentang Yesus. Kisahkanlah tentang Yesus, ku mau dengar. Andalkan Dia di sini, ku bergemar dan ku tanyakan mukjizatnya. Kisah Tuhanku, ku terkempar. Nah, sekarang kita mau Masuk ke dalam doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa ya nanti adik-adik. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu, dan berkatilah kami agar dapat meneladani sikap Bapak Ezra di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, di dalam rangkaian doa syafaat ini kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 yang masih kami rasakan ini Tuhan, kami yakin dan percaya ada banyak hikmat yang berdampak di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami berharap agar COVID-19 ini dapat segera selesai dan kami dapat bersekolah seperti sedia kala, kami dapat bermain bersama teman-teman kami seperti sedia kala ya Tuhan. Ya Bapa, kami ingin berdoa juga bagi pemerintahan kami, bagi Presiden Bapak Jokowi, bagi aparat pemerintahan dari tingkat yang paling tinggi sampai ke tingkat yang paling rendah di sekitar kami. Ya Bapa, berkatilah agar mereka di dalam memimpin bangsa ini dapat memimpin dengan penuh dedikasi dan integritas. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa bagi gereja-gereja di muka bumi ini, khususnya bagi gereja GPIB Harapan Indah. Engkau berkati ya Tuhan Yesus, mulai dari pendeta Bapak Risto Andaki, para presbiter, pengurus kelima BPK, sampai kami para warga jemaat di GPIB Harapan Indah ini. Berkatilah kami di dalam pergumulan hidup kami masing-masing, di dalam pelayanan kami. Engkau juga berkati agar kami selalu dapat meneladani sikap baik di tokoh-tokoh dalam Alkitab, khususnya sikap sebagai Tuhan Yesus ya Bapa. Ya Bapa, Engkau juga berkati anak-anak yatim piatu, janda, duda, orang-orang sakit yang ada di sekitar kami ya Bapa. Berikanlah mereka penghiburan, berikanlah mereka kesehatan, berkat dan rezeki yang bersumber daripada-Mu saja. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi anak-anak layan di GPIB Harapan Indah, mulai dari kelas TK, kelas kecil hingga kelas tanggung. Engkau berkati anak-anak layan ini bersama orang tua, keluarga yang tinggal bersama dengan mereka ya Tuhan. Jaga dan berkati anak-anak generasi bangsa ini ya Tuhan Yesus. Berikanlah mereka kesehatan, kepintaran, berikanlah mereka rasa kasih ya Tuhan Yesus, dan jadikanlah mereka anak-anak yang hidup di dalam Engkau selalu. Inilah doa yang kami naikkan ke dalam tangan kasih-Mu, kami alaskan ke dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Kakak Yohana, kita sekarang mau persembahan nih. Iya, bener banget, Siapin Kakak. persembahannya, terus jangan lupa bilang mama papanya untuk bawa persembahannya ke gereja. Oke adik-adik? Oke, sebelum kita masukin persembahan kita mau nyanyi dulu dari Kidung Ceria 355. Apa judulnya Kakak Yohana? Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Silakan masukin persembahannya ya adik-adik. Kita nyanyi sekali lagi ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke adik-adik, kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita mau satu dalam doa untuk mendoakan persembahan kita. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa karena kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu pada pagi yang indah ini Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan karena kami sudah boleh memberikan persembahan ini ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat dikelola oleh pengurus-pengurus, urapilah dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, berilah hikmat kebijaksanaan-Mu agar pengurus-pengurus dapat mengelola persembahan ini dengan baik dan bijaksana dan dapat dijadikan untuk pelayanan untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan dan pengasihan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Nah adik-adik, kakak Sarah puji Tuhan nih, kita sudah sampai di penghujung ibadah hari Minggu Pelayanan Anak pagi ini. Iya, tapi jangan lupa Kakak Yohana, minggu depan kita masih ibadah online. Oke siap, kita kan di ibadah online minggu depan terus ya berarti ya Kak ya. Oke, nah adik-adik kita masih tetap berdiri, kita menyanyi dari Kidung Ceria 199. Judulnya apa Kakak Sarah? Aku suka menuturkan. Oke. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Kak Eta ajak adik-adik semuanya untuk berdiri. Kita akan berdoa penutup. Sudah semuanya? Anak TK, anak kecil, anak tanggung, ayo semuanya. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Engkau sudah memberikan taburan firman-Mu untuk kami. Ajarlah kami Tuhan, anak-anak-Mu untuk selalu rajin untuk membaca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami akan berpisah secara online, tapi kami yakin Tuhan Yesus senantiasa menyertai kehidupan kami dan memberikan kami berkat yang berkelimpahan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, inilah ungkapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat dari Tuhan Yesus. Sudah waktunya hendak kita mulai
Saat teduh untuk adik-adik. Nah, adik-adik jangan lupa, kita ingatkan lagi apa? Tetap apa? Memakai masker, dengan rajin memakai masker, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak. Kita harus apa? Tetap menjaga protokol kesehatan. Shalom, Tuhan memberkati. Kita ketemu lagi minggu depan.